Selamat pagi saudara, hari ini saya itu dapat suatu tugas tentang hujan api cinta. Aduh, luar biasa banget saudara. Kalau kita lihat ya, seluruh isi Alkitab itu semuanya cerita, hampir semuanya cerita, yaitu tentang cinta ya. Hari ini Tuhan menjanjikan tentang perjanjian hujan api cinta dan hati yang baru. Siapa yang mau punya hati yang baru? Siapa yang mau menerima hujan api cinta? Saudara, nah ini ada hal yang kita akan pelajari, perjanjian. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang perjanjian, disebabkan karena kita semua tahu hidup saudara dan saya hanya karena perjanjian. Hidup saudara dan saya bisa sampai sekarang ini karena adanya perjanjian. Amin. Nah, sekarang tentang api cinta saudara. Cinta ya. Api, ada cinta. Dan kita tahu bahwa api itu tidak ada yang dingin ya. Kalau saudara tahu namanya api itu pasti panas, betul? Gak ada namanya api dingin, gak ada. Api itu selalu panas ya. Jadi apa artinya? Hari ini Tuhan akan janjikan suatu api yang menyala ya, ada dan diberikan kepada saudara dan saya, bukan hanya gerimis ya, tetapi Tuhan janjikan hujan. Amin ya. Tapi sebelumnya ayo kita akan belajar cinta itu apa sih? Saya percaya cinta itu tidak dapat digambarkan dengan gambaran yang saudara tadi lihat di sini. Itu ada seperti begini, itu cinta. Begitu saudara lihat gambar seperti ini, saudara sudah bisa baca. Walaupun itu barang tidak bicara, tapi saudara sudah tahu, oh ini artinya hati ya, betul kan? Hanya kau lihat. Nah, kalau merah berarti aduh ini membara, ini cintanya. Seperti bisa bicara saudara. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi sih sebetulnya apa sih cinta itu. Dan Tuhan akan memberikan cinta itu seperti hujan kayak apa. Kita akan baca tetap dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Anak-anak pinter banget ngambilin. Tapi ini ngeganggu oma-oma, tante-tante yang mau dengerin firman, ngeliatin kamu pada rebutan. Nanti ya rebutannya ya, duduk manis ya, good ya. Nah ini namanya anak Mahanaim yang bagus-bagus ya. Ya. Puji Tuhan ya. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Taruhlah aku, ini cinta ini, aku ini cinta ya. Taruhlah cinta itu seperti meterai pada hatimu ya. Jadi cinta yang Tuhan akan hujankan, turunkan pada pagi hari ini, Tuhan katakan taruhnya di mana? Di hati ya, di hati. Tidak sekedar diterima di tangan. Nih saya lihat nih ya. Nah ini kan saudara lihat ini. Nah begitu saudara lihat ini, saudara tahu, wah ini itu gambaran cinta. Ada yang putih. Nah pas ini nempel di tangan saya. Tapi Tuhan bilang enggak, jangan di tangan nak. Jangan di tangan, tapi di mana? Di hati. Lalu dikatakan di hati tidak sekedar ditempel begini. Kalau ditempel begini ini bisa copot ya. Dikatakan seperti meterai yang ditempel. Nah saudara, pas saya itu bekas notaris ya, bekas notaris. Hidup saya 35 tahun itu
setiap hari lihat meterai. Setiap hari nempelkan meterai di kertas. Ya. Nah, saudara, kalau meterai itu sudah, memang meterainya sama pemerintah ada lemnya, kalau dikasih air tempelkan, nempel. Tapi buat saya tidak sekedar itu, tak lem lagi. Ya. Begitu saya lem, terus saya tempelkan di kertas, tak di kertas ini, di hati ini. Ya, nah begitu itu tidak bisa dicopot. Ya. Kalau kamu copot pasti sobek. Ya, itu loh dahsyatnya yang dinamakan melekat. Nah, Tuhan sangat merindukan saudara dan saya hari ini akan diubahkan hatinya. Ya, diubahkan sampai engkau akan menerima cinta itu. Ya, cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang murni itu. Lalu Tuhan katakan, jangan taruh di tangan, jangan hanya kamu terima, tapi tempelkan seperti mutiara di lenganmu. Karena apa? Dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Ya. Kegairahan gigihnya seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi saya rangkum, saudara, cinta itu seperti meterai. Bicara sama sebelahnya, hei, ngerti nggak? Cinta itu kayak meterai loh ya. Cinta itu kayak meterai ya. Masukkan dalam pikiran ya. Cinta itu kayak meterai. Lalu yang kedua, cinta itu nyalanya seperti api. Panas ya. Tidak pernah dingin ya. Cinta itu seperti meterai, menyala seperti api. Kekuatannya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Ya. Nah, kita akan belajar pagi ini dengan 3 tokoh. Ya. 3 tokoh itu bagaimana mereka dilanda cinta. Ya. Yang pertama, otomatis kita akan belajar dari Rut ya, karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Di dalam Rut pasal yang kedua ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Nah ini nih cinta, ini cinta ya. Rut sudah dilanda cinta, cintanya sudah ditaruh di dalam hati seperti meterai. Ya. Dikatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Seolah-olah gini, meterai yang sudah ditempel nih, jangan mbok klotok. Ya. Nanti hatiku sobek. Ya. Nah, orang kalau hatinya sobek tuh kayak apa? Broken heart. Bahasanya Belanda itu broken heart ya. Putus cinta. Aduh, berapa banyak orang putus cinta, Mak. Akhirnya bunuh diri, akhirnya nggak mau menikah, trauma ya. Dan ini yang Rut katakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Artinya cinta itu jangan sobek ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Karena apa? Sudah nempel ya. Kalau saudara tahu sesuatu yang sudah nempel, saudara ke Bekasi ya ikut ke Bekasi, betul enggak? Saudara ke WC ya ikut di WC, betul. Kalau pakaian itu bisa dicopot ya. Tapi kalau sudah nempel di hati, begitu kamu sobek,
itu akan luka. Nah, ini yang dikatakan cinta yang seperti itu yang Tuhan mau. Di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Luar biasa banget. Nah, cinta yang seperti ini ya, yang Tuhan rindukan ada dalam hidupmu terhadap Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberikan itu kepada saudara dan saya ya. Sungguh luar biasa. Cintanya Tuhan sangat luar biasa. Dan Tuhan sangat merindukan. Nah, itu loh yang aku akan berikan pada hari ini. Supaya engkau benar-benar merasakan seperti Rut, cinta mati ya, cinta mati. Saudara, saya beberapa hari yang lalu mendapatkan suatu WA ya. Di situ cerita tentang serigala, saudara ya. Dia ngomong begini, serigala itu kalau saudara dengar serigala, pikiran saudara apa? Galak, jahat ya. Betul lah, galak, jahat. Tapi ada beberapa sisi yang luar biasa dari serigala. Binatang loh. Yang satu, serigala tidak pernah makan bangkai. Tuh saudara, serigala tuh gak pernah mau makan bangkai seperti Raja Wali ya. Bangkai itu apa? Yang busuk ya, yang sudah basi, yang harusnya disampah, dia gak mau. Coba bandingkan sama kita. Kita sih kalau dikasih tahu ini gak bagus nih, ini jelek nih, ini tidak benar, teorinya tahu, tapi suka makan juga. Betul kan? Aku udah mau gosip. Oke, udah mau gosip. Tapi kalau kepancing gosip juga. Itu bangkai. Serigala punya keunikan yang luar biasa. Saya bilang, masa sih? Saya ngobrol sama Sofi. Coba sih Nok, kamu ini kok orang ini ngomong begini. Coba kamu Google. Betul ternyata. Iya mah. Oh, luar biasa ya. Yang kedua, serigala itu setia sama istrinya. Loh, kamu ini manusia-manusia ini ya, masih setia sama istri nggak Bevis mana ya? Ya, Bevis ya, setia ya. Tapi kok sudah nggak gereng lagi loh. Kamu tadi kemarin kamu kira Mak Cu nggak dengerin tadi waktu kamu khotbah. Dari jam 5 sudah mulai dengerin ya. Kamu bilang saya di mall kok sudah enggak gereng. Waduh ya. Serigala itu setia sama istrinya. Kalau istrinya mati, ini istrinya serigala loh. Kalau istrinya serigala mati minimal 3 sampai 6 bulan berkabung. Berapa banyak suami-suami hari ini istrinya mati, seminggu kawin lagi, coba ya. Aduh, ini gimana ya? Saya dengerin ini, apa iya sih? Iya, ternyata dia punya hubungan keluarga yang sangat dekat. Kalau serigala, ini papanya itu sudah tua. Sudah nggak bisa apa-apa. Apa yang dilakukan? Anak-anak serigala cari makanan, datang ke rumahnya papanya, dikasih makan papanya. Wow, berapa banyak anak-anaknya. Mama papa sudah tua, masuk pun panti jompo saja. Susah aku ngurusin kamu. Makan cecer-cecer. Ya.
sudah dikasih pampers, kencing di mana-mana. Berapa banyak orang anak-anak yang tidak sayang sama orang tuanya, lupa dari mana dia diambil, keluar dari perut mamanya. Ya. Itu saya bilang, masa sih serigala begitu? Loh, serigala yang tadi ngomong galak, jahat, kok begitu ya? Dan satu hal yang saya kagum, serigala itu kalau punya anak dari satu mama, enggak anak dari istri pertama, dari istri kedua, dari istri ketiga, dari gundik, dari will, enggak ada loh, enggak ada. Coba serigala yang ibu tadi ngomong galak, jahat, loh yang binatang lagi, kok bisa ya seperti itu? Cinta lebih kuat dari maut. Itu loh. Hari ini saudara, saya rindu Tuhan, hujankan api cintamu kepadaku, supaya aku itu lebih dari serigala. Aku itu adalah ciptaanmu yang paling mulia loh Tuhan. Aku kok gak kayak serigala ya? Ada yang kayak serigala apa? Galake, ya kan, galake kayak serigala, suka gigitin sana gigitin sini. Ayo bertobat ya, bertobat ya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita lihat hidupnya Rut. Ya. Itu benar-benar dia mengorbankan segalanya. Ya. Lalu dia ikut kepada mertua yang sudah tidak punya apa-apa. Cinta, gak mikirkan yang lain-lain. Aku mau ikut Allahnya Naomi. Ujungnya luar biasa, kita tahu kan. Jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus itu luar biasa banget. Saya percaya semuanya rindu untuk mendapatkan hal yang sama. Amin. Nah, ini sekarang yang kedua, kita bicara tentang tokoh yang kedua, yaitu Maria ibu Yesus. Lukas 2 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Maria, dia memang orang Yahudi. Ya. Dia belum tahu apa-apa, belum tahu. Tiba-tiba ketemu malaikat, ngomong, hai engkau wanita yang dikaruniai kasih karunia Tuhan. Opo iki? Ya. Apa itu semua? Engkau akan mengandung bla 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 bla. Gak ngerti dia, gak ngerti. Tapi satu perkara dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Punya hati yang mengerti siapakah aku ini. Kalau sudah dapat perintah dari Tuhan, aku ndak mau membantah. Saudara, kalau sama Tuhan tuh juga jangan suka bantah-bantah ya. Kemarin ada kejadian dalam hidup saya, saudara. Saya pun tidak berani bantah, walaupun dalam hati saya bener ya, aku rodok bener gitu ya. Rodok bener karena takut. Perkaranya begini, saudara. Setiap hari kan saya itu di Mahligai, duduk diam di situ berdoa, saudara ya. Sampai suatu saat Tuhan itu ngomong begini sama saya. Kamu lihat botol-botol minyak, udah 50 minyak aku kasih kepada kamu. Kok botolnya gak pernah kamu bersihin? Oh iya ya. Nah, jadi saya bersihin botol-botolnya kan. Saya bersihin satu-satu. Kalau minyaknya kan ada tutupnya, pasti bersih. Dan luarnya kan debu. Tak bersihin satu-satu.
Itu 50 semuanya banyak. Saya duduk di situ tak bersih. Saya tuh duduk di Malike. Tuhan ngomong, kamu tuh nggak nyadar. Apalagi pikir saya diem. Kenapa minyak ditabut tidak keluar lagi? Sudah setahun loh. Saya diem gak berani. Terus jawabnya apa ya? Kamu lihat. Waktu Paskah yang lalu aku keluarkan bahkan ada itu darahnya. Ya Tuhan. Kenapa sekarang sudah Paskah lewat? Kenapa kamu tidak ngerti kenapa Tuhan tidak berikan? Dalam hati saya, nah ya wong saya lagi persiapan tanggal 6, ya kan? Itu kan April. Kita lagi doa ngotot, minta minyak biru, madu biru. Jadi kan konsentrasinya nggak ke situ. Saya nggak berani ngomong gitu. Cuma dalam hati saya, ya udahlah diam saja. Kamu tahu kenapa? Saya diam gak berani. Kenapa ya? Kok gak keluar? Lah saya bilang engkau yang punya otoritas. Ya gak keluar masa aku minta-minta gitu loh. Pikiran saya. Tapi saya gak berani ngomong. Oh sama Tuhan gak berani ngomong saya. Disamper bisa saya meledak kemana-mana. Saya tuh tetap takut, saya bilang. Saya diam aja. Kamu tahu. Kotor. Oh ya Tuhan. Jadi saya ngambil tisu. Itu tabut tak ambil. Nangis sayanya. Dalam hati saya. Nah ya aku sebenarnya aku takut. Dalam hati saya. Tapi aku gak berani ngomong. Tapi mungkin Tuhan tahu. Ya pasti tahulah. Saya tuh. Ya aku tuh sebetulnya takut Tuhan. Tapi aku gak ngomong. Tapi tetap tak. Saya sambil nangis tak bersihin ya. Iya ya kotor banget ya. Ya ada darahnya, aku takut sayanya bersihin gitu ya. Terus masih ada minyak-minyaknya sedikit gitu loh. Kan kalau minyak diambilin kan gak bisa tuntas. Ya wis lah, tak bersihin sampai bersih. Mengkilap saudara. Waduh bagus ya Tuhan. Bagus banget ya. Dah selesai. Sambil nangis nih saya. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya cuma ngomong begitu. Terus saya tuh ngomong gini. Tuhan, kasihlah aku peraturan. Seminggu sekali dibersihin atau sebulan sekali dibersihin. Beri aku peraturan, aku mau belajar taat kepadamu. Kalau saya ngomong gitu, menurut kamu benar enggak? Nah, ayo jawab. Benar kan? Daripada aku salah. Wes lah kasih aku peraturan. Saudara tahu jawabnya? Kamu bukan robot ya. Oh Tuhan, kamu harus tahu. Kamu harus mengerti detak jantungku. Apa yang aku mau. Diam. Nangis, minta ampun sama Tuhan. Terus saya bilang gini, Tuhan, ini kalau boleh, beri aku tanda engkau sudah mengampuni dosaku. Beri aku tanda siang ini minyaknya keluar. Tolong Tuhan, beri aku tanda supaya aku tahu kalau engkau sudah mengampuni dosaku. Aku salah dan aku salah. Puji Tuhan loh, siangnya minyaknya keluar. Minyak di tabut itu warnanya kuning saudara. Kuningnya bukan kuning biasa, kuning betulan. Saya sampai bilang begini. Kenapa warnanya kuning ya? Saya gak berani tanya, cuma warnanya kuning kenapa ya? Kuning itu warna pendamaian. Oh berarti aku itu sudah didamaikan sama Tuhan. Dapatnya tidak sedikit, 1 botol penuh. Aduh Tuhan, saya bilang Tuhan terima kasih. Ampuni saya yang tidak mengerti dan bisa menangkap isi hati. Saudara, betapa Tuhan sangat merindukan. Kita itu mencintai Dia tuh sampai ngeleket, sampai apa yang Dia mau tuh kita harus tahu.
tanpa seperti robot harus kasih peraturan-peraturan. Harus mengerti apa yang Tuhan mau. Sampai saudara dan saya mencapai taraf yang seperti itu. Itulah yang Tuhan sangat rindukan dalam hidup saudara dan saya hari ini. Ada hujan yang dinamakan hujan api cinta. Maria mengatakan, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadi seperti yang Engkau mau. Melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Walaupun dalam mengikut Tuhan sampai dia itu tiba-tiba hamil, menghadapi akan calon suaminya, menghadapi mertuanya, menghadapi orang tuanya. Sengsara. Sudah begitu hamil besar, gak ada tempat yang buat dia melahirkan. Hamil besar, naik keledai, jalannya bukannya jalan tol. Bayangkan, menderita. Tapi sekali lagi dikatakan, cintanya kepada Tuhan membuat apapun yang dialami tidak akan membuat dia mundur dari Tuhan. Yang seperti itu yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini. Akhir zaman ini Tuhan sangat merindukan ada orang-orang yang mempunyai cinta seperti itu. Nah, saudara, yang ketiga ini zaman now, ya, yaitu yang satu yang bernama Joyce Meyer, ya. Ini sekarang masih hidup, umurnya 81. Saya lihat di biografinya, dia itu lahir tanggal 4 Juni. Beberapa hari yang lalu dia ulang tahun, umur 81. Tahun 1943, ya. Dia adalah seorang yang benar-benar luar biasa, ya. Saudara tahu pelayanannya luar biasa, ya, misinya luar biasa, cintanya kepada Tuhan luar biasa, saudara. Ya. Tapi kalau saudara tahu masa lalunya sangat buruk. Saudara boleh lihat di YouTube atau di Google, kamu lihat akan biografi dari Joyce Meyer. Saya akan ceritakan sedikit. Dia adalah seorang wanita yang sangat tangguh. Masa lalunya sangat gelap. Pada masa remaja sekitar umur 13, ya. Papahnya itu bekas tentara. Papahnya ngomong sama dia begini, nak, kamu wanita harus diajar naik mobil, diajari nyetir mobil, dibawa ke tempat sepi, diperkosa. Gila enggak? Papahnya memperkosa anak gadisnya yang umur 13. Dan tidak sekali, berkali-kali. Mamanya nggak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya sangat-sangat, untuk masa depannya sangat jelek, saudara. Mengapa dia bisa sampai seperti itu? Karena ketemu Yesus. Maka saya sangat suka sekali kalau anak-anak muda selalu bikin acara Meet Jesus, ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Joyce Meyer ini bisa bertobat karena adanya Meet Jesus. Dalam suatu kebaktian anak muda, dia merasakan, aku tidak bisa apa-apa, aku adalah sampah. Aku, hidupku dirusak oleh orang tuaku sendiri. Tidak ada harapan untuk masa depannya. Begitu dia ketemu Yesus, dia tahu, ini waktunya aku lepaskan semuanya. Dia bisa mengampuni ayahnya. Bahkan perkara yang luar biasa, sesudah dia sukses, ya, dia membelikan rumah orang tuanya.
Dan yang paling luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan, dia lepaskan pengampunan kepada ayahnya dan dibaptis ayahnya. Itu luar biasa banget, melepaskan pengampunan. Ya. Saudara, saya baca akan Joyce Meyer ini, saya bilang Tuhan, dia wanita yang luar biasa banget. Ya. Pada masa-masa kesukaran, yaitu sekitar tahun 67, yang dia alami apa? Dia sudah putus asa. Dia menikah pertama gagal. Dia sudah putus asa dan dia sudah tidak bisa apa-apa. Lalu apa yang sedang dia putus asa, dia sedang jalan. Dia dengar suara, engkau bertahan dalam kesukaran. Dia tahu, gak ada orang kok, tiba-tiba ada suara bertahan di dalam kesukaran. Malamnya dia berdoa, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku bertahan di dalam kesukaran yang aku alami. Tiba-tiba dia bilang, ada hujan kasih. Nah, ini yang akan Tuhan turunkan di tempat ini. Ada hujan api kasih. Dia bilang, keturun dari kepala saya sampai ke kaki. Aku merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Aku merasakan cintanya Tuhan yang sangat luar biasa. Menghilangkan sakit hatiku terhadap ayahku. Semua beban yang sangat berat, aku harus menanggung anak. Aku berat dan berat dan berat. Tuhan, engkaulah yang menolong aku. Itulah yang namanya hujan api cinta. Sesudah dia mengalami itu, apa yang terjadi? Tuhan mulai buka jalan. Ketemu dengan seorang laki-laki yang cinta kepada dia. Akhirnya mereka menikah dan dua-duanya melayani Tuhan. Waktunya tiba, engkau akan dilepaskan. Kalau di antara saudara di tempat ini ada yang mengalami, apakah aku bisa untuk mengampuni? Lukaku terlalu banyak. Ya. Aku dihina. Mungkin saudara punya beban yang sangat berat saat ini dan mengatakan, Tuhan, rasanya aku kok sudah gak bisa apa-apa. Tapi kemarin saya dengar khotbahnya si Jos. Aku mau lawatan yang luar biasa. Sampai aku mau membawa Miel dan Elion ke pelaminan. Membawa dia sampai menikah. Saya bilang, Jos, pirang tahun maning iki. Ya, saya dengar khotbahnya si Jos. Saya bilang, waduh luar biasa. Saya nggak ikut tapi tetap saya streaming loh. Ya, jadi saya bilang, saya tahu apa yang sedang terjadi. Ya, mungkin saudara katakan, aduh Tuhan, wislah dan cepet Tuhan ini datang aja lah. Bagaimana ini keadaan seperti ini? Ingat, kalau Joyce Meyer bisa dipulihkan dan dia melejit luar biasa. Tidak beda dengan saudara dan saya di tempat ini. Tuhan pasti melawat. Luar biasa loh. Saya baca ya sampai saya bilang begini. Waduh, ini kok luar biasa ya. Dikatakan dia mengalami kehidupan sehari-hari, mengudara di seluruh dunia untuk khalayak berpotensi 4,5 miliar. Telah menulis 100 buku yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa. Lebih dari 12 juta bukunya telah dibagikan secara gratis di seluruh dunia. Dan setiap tahun jutaan eksemplar yang terjual. Beri kemuliaan buat Tuhan.
dari orang yang dapat dikatakan tidak punya masa depan, hidupnya hancur, sudah nggak punya harapan apa yang bakal terjadi. Mata Tuhan melihat. Apa yang terakhir Tuhan katakan? Bertahanlah engkau dalam masa kesukaran ini. Dan hari ini Tuhan katakan kepada saudara semua, bertahan. Ya. Dalam masa pendidikan Tuhan atas hidupmu, bertahan. Begitu engkau bertahan, waktunya tiba, Tuhan akan katakan, pintu terbuka, open doors terjadi. Engkau akan dibawa terbang bagai Raja Wali. Amin. Percaya saudara bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Amin, luar biasa. Amin. Nah, sekarang saya minta saudara bangkit berdiri. Siapa yang mempunyai kerinduan bahwa api Tuhan menghujani kita, ya. Minta saat ini, apapun yang saat ini ada dalam hidup saudara dan saya, sakit hati, tekanan yang amat berat, gak bisa mengampuni. Salah satu yang Tuhan rindukan, kalau cinta itu mulai turun atas hidupmu, engkau salah satu tandanya kalau engkau cinta itu harus sabar. Ingat, salah satu tanda cinta adalah sabar. Kalau saudara belum punya kesabaran, belum punya cinta. Ini bukan terjadi atas hidup saudara, tapi atas hidup saya juga.